Karena kita mungkin masih awam dengan hal yang demikian, masih belum tahu banyak gitu. Tapi begitu mulai coba di situ, itu hal lain itu akan terlupakan. Karena di situ asik. Tanpa kita ketahui sejarah, kita tidak akan mampu menyusun dengan sistematis masa depan. Kita tahu kapan kita bisa makan, itu sebenarnya cerita sejarah. Tidak akan pernah mungkin Aceh akan menuju kegemilangan, keemasan, manakala dia tidak tahu bagaimana keemasan dan kegemilangan di masa lalunya. Artinya bangsa kita adalah bangsa yang unggul, bangsa kita adalah bangsa yang pejuang, maka anak-anak kita perlu sampaikan bahwa jangan lembek-lembek kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita hari ini kembali lagi ya, Gak ada Deci ya. kembali, ini baru perdana kali. Oh, baru perdana. Biasanya aku sama Sarah, hari ini ada Ilma. Oh, berarti hari ini kamu ini ya partner baru ya. Iya, Gimana partner sama partner baru? Apakah senyaman Ya, itu? kita coba. Harus nyaman ya. Harus nyaman Kita dong. nyaman-nyamanin. Oke. Terima kasih untuk Sobat RRI yang masih terus mantengin YouTube-nya kita atau di Instagram-nya kita. Untuk kali ini podcast Kupi Saring, ya ketemu dengan edisi spesial ini Sobat RRI, di mana kita ketahui bahwa yang kali ini gitu pengen kita bahas kaitannya bukan cuma tentang hal-hal yang lagi viral ya, Yes. tapi ini juga viral juga lah Mungkin lagi viralnya, belum viral kali mungkin. kali. Oh. Atau Gen Z kurang minat yang begini. Sebenarnya minat ya, cuma belum aja tersebar luaskan gitu. Ya, kamu bela Gen Z. Karena milenial juga tapi masuk Gen Z loh. Oh, kamu milenial. Milenial dan Gen Z sama Oh, gitu oke. ya. Oke, jadi ini kita nih dengan siapa aja nih, Deci? Oke, langsung kenalan. Kenalan dong. Kalau nggak kenal kan tandanya Nggak sayang. nggak sayang. Lanjut. Nah, kita kenalan dulu. Sebelumnya kita bakal bahas tentang pelestarian budaya dan jejak sejarah Aceh. Di mana kita ketahui beberapa waktu lalu juga situs-situs sejarah ini ada yang dicuri. Wih. Apakah ini sengaja atau enggak? Sengaja lah. Kalau dicuri berarti sengaja. Iya, sengaja Kalau ya. hilang nggak sengaja. Gimana tuh? Ya misalnya hilang mungkin mungkin Ya. jatuh gitu, atau belum Oke. ditemukan. Nah itu Jatuh nggak di sengaja jalan. gitu. Jatuh di jalan. Tapi ya? kalau misalnya hilang itu disengaja mungkin ya. Ya, ataupun ada orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang menggunakan metal detektor misalnya untuk mencari atau sengaja tuh di situs-situs sejarah mencari emas ya. Yang mana itu bukan cuma soal barang antik ya, Yes, benar. tapi adalah sejarahnya guys. Tapi kita bakal kupas lebih jauh. Yes. Ya, di edisi kali ini kita ketemu dengan Bang Azman. Assalamualaikum Bang Azman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Kak. Wah, segar nih Bang Asman. Dan juga ada Bang Firdaus yang nggak kalah segar. Wah, segar semua ya. Bang Firdaus, Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam. Luar Iya, biasa ini. luar biasa. Bang, kalau boleh tahu, kalau Bang Azman dari mana nih Bang? Saya asli dari Takengon. Takengon, baik. Takengon. Khusus podcast ke Banda Aceh Bang? Kebetulan saat ini sedang mengabdi di Balai Pelestarian Kebudayaan. Memang Wilayah pas ya, 1 Bang? Aceh. Jadi Aceh pas Tengah. ya. Yang mewakili dari Aceh Tengah begitu Bang? Enggak juga sih. Dulu sempat memang jadi penggiat budaya memang spesifik wilayah kerja kami di Aceh Tengah. Terus juga pernah di Aceh Jaya dan saat ini memang diberikan kepercayaan oleh pusat untuk mengabdi di Balai Pelestarian Kebudayaan yang cakupan wilayahnya seluruh Aceh. Oh, baik. Oke, Bang, agak dekatan aja Oh, gini ya. boleh. Biar kedengaran Biar sama kedengeran gitu. pendengar ya. Biar senyamannya Genser ya kan Bang. kan dia perlu kejelasan gitu. Kalau nggak Betul. jelas-jelas kan susah. Bener ya. Oh, Oke. iya. Oke. Oke. Bang Firdaus, Abang juga penggiat budaya ya Bang ya? Iya, saya dulu dari 2017 ya sampai 2023. Mulai 2024 sebagai pamong budaya gitu. Nah, Wes, pamong budaya. ya. Untuk saat ini masih bertugas di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 1 Aceh, di mana kami salah satu unit dari Kementerian Kebudayaan yang baru dibentuk. Nah, itu kalau- dari PDJ ya bener Bang? Iya, betul, saya dari Merdu. Merdu. Ya, Abang walaupun asli sana Bang?
asli orang Merdu. Oh, asli orang Jadi Merdu. kalau dan juga ATT ya, Aceh Tok-Tok. ATT. Oke. Dan tentunya dua orang narasumber kita ini bukan cuma paham tentang hal yang bakal kita bahas ya terkait teori, tapi langsung turun ke lapangan juga ya Bang ya. Ya, alhamdulillah. Ya, karena kerja-kerja kita dulu di penggiat budaya kita memang lebih kepada pendampingan masyarakat, kerja-kerja lapangan. Begitu juga Pamong. Pamong itu kan juga ya kalau secara harfiah kan juga sebagai pembimbing, pengayom ya, seperti itu di masyarakat. Tapi mungkin sekarang zaman anak Gen Z itu kan sudah tidak aware lagi ya dengan cagar budaya ya. Karena mungkin dianggap ya udah biar aja pemerintah yang ngurus, kita cuma liatin aja yang udah jadi gitu ya. Ini gimana Cagar- pandangan Abang nih? Dan cagar budaya kan dia nggak mungkin sama gen-gennya. Iya. saat ini. liatin Itu aja, kayak liatin aja. Cuma bongkahan batu. Udah Apa nggak sih aware bongkahan gitu batu? ya, benar. Tapi memang saat ini seperti itu faktanya Bang. Itu gimana nih pandangannya? Jadi sebenarnya gini, kalau dibilang oh ini cagar budaya benda purbakala, benda lampau gitu, ketinggalan batu gitu. ya, Bang. Itu anggapan ketika kita belum di situ. Tapi yakin saja ketika karena kita mungkin masih awam dengan hal yang demikian, masih belum tahu banyak gitu. Tapi begitu mulai coba di situ, itu hal lain itu akan terlupakan karena di situ asik. Kenapa? Rutinitas kita bekerja di cagar budaya walaupun ya benda-benda saja gitu, ya struktur saja, ya bangunan saja, tapi banyak hal yang menarik gitu yang bisa kita dapatkan di situ. Yang nantinya kalau nantinya misal gini, saya juga mau mulai ini kan ya sekarang juga belum tua ya. Mau mulai ini juga kan di usia muda gitu. Iya. Jadi kami dulu ketika memulai ini ya juga seperti apa sih? Tapi begitu di sini dari 2017 sekarang 2024 ya. 7 atau sampai jalan 8 tahun saya di situ. Rasanya sampai usia sepanjang hayat saya itu masih mau di situ gitu. Oke. Apa Karena- yang paling menarik menurut Abang dengan hal-hal yang udah Abang jalani selama 8 tahun ini? Ketika kita bercerita sejarah, berarti kita memulai masa depan. Itu pada intinya. Kenapa gini? Karena hari ini orang semua bercerita itu, semua hal kita, seperti apa jalan keluar di mana-mana semua orang mikir jalan. Tapi kita tidak pernah mencoba untuk menemukan jalan kembali. Jalan masuk ya. Jalan kembali. Jalan kembali. Ketika kita belajar sejarah, ketika kita memulai hal-hal yang lampau, berarti itu kita mulai menata masa depan. Kenapa? Dengan kita mengetahui sejarah, kita mengetahui diri kita, kepribadian, identitas, jati diri, sehingga itu merupakan awal mula kita untuk menata masa depan. Tanpa kita ketahui sejarah, kita tidak akan mampu menyusun dengan sistematis masa depan. Itu yang satu. Itu bisa saya pastikan itu. Oke, kalau Bang Asman sendiri nih gimana nih Bang, pandangan Abang yang menganggap bahwa cagar budaya untuk zaman sekarang itu tidak dipedulikan, bukan tidak dipedulikan ya, tidak aware ya terhadap cagar karena budaya itu. belum di situ ya. Iya. Sebenarnya hari-hari kita yang kita lalui itu sebenarnya kan bagian dari sejarah itu sendiri. Kita tahu kapan kita bisa makan, itu sebenarnya cerita sejarah. Diceritakan oleh ibu kita, usia berapa kita bisa makan. Itu adalah sejarah. Kapan kita bisa menulis, mulai dari A, B, C, itu adalah sejarah sebenarnya tentang diri kita secara pribadi. Kapan kita bisa membaca, itu kita dapat dari orang tua kita gitu. Dan itu bagian dari sejarah. Kalau kemudian kita tidak diceritakan oleh orang tua kita, ya saat itu usia kita baru segitu kan, kita tidak punya gambaran sebenarnya bagaimana kita dulu gitu. Kalau tidak diceritakan oleh orang tua kita gitu. Iya. Nah, kaitan dengan sejarah gitu, akhir-akhir ini seperti yang disampaikan oleh Bang Fir tadi, bahwa ketika orang belum nyemplung ke situ gitu, maka mungkin menganggap ini sejarah adalah Hal yang membosankan dan sesuatu yang berhenti nanti di museum gitu. Padahal sejarah itu adalah bagian dari living heritage gitu, sesuatu yang hidup sesungguhnya. Misal contoh konkret yang mungkin Bapak Presiden kita juga sering menyinggung bahwa kenapa kita dulu di tahun misalnya 1873 kembali dijajah begitu, Aceh kembali dijajah gitu oleh Belanda.
Nah, itu tidak terlepas dari kesejarahan kita. Mungkin saat itu kita lagi down begitu ya. Aceh sudah terputus dengan kesejarahannya. Mungkin kita saat itu sudah tuna sejarah, sudah buta sejarah, tidak lagi misalnya mengetahui bagaimana pendahulu-pendahulu kita di abad 16 misalnya, ada di sana Iskandar Muda yang heroismenya luar biasa. Di belakang itu ada Ali Mugayat Shah yang superhero bisa menaklukkan Portugis di Selat Malaka. Di sebelum itu di abad 13 kita punya cerita terkait dengan Merah Johan gitu. Artinya ini Aceh sudah pernah jaya di masa lalu di abad 13. Kemudian di abad 15, di abad 16, tapi kemudian di penghujung abad ke-19 kita down lagi. Bisa jadi itu karena kita sudah tidak lagi mengenali siapa sesungguhnya kita, siapa identitas kita. Makanya kita pemahaman, pengertian, pengetahuan terkait dengan kesejarahan itu sesungguhnya pengetahuan tentang diri sendiri. Kalau tidak mengetahui bagaimana kesejarahan kita, pribadi kita, dan juga misalnya dalam konteks ini mungkin entitas keacehan kita, maka ya kita akan begini-begini saja. Seperti tadi Bang Firt sampaikan, tidak akan pernah mungkin Aceh akan menuju kegemilangan, keemasan, manakala dia tidak tahu bagaimana keemasan dan kegemilangan di masa lalunya. Saya kemudian sangat meyakini itu. Tidak akan bisa dia menyusun dan kemudian memajukan Aceh atau membahasakan mencapai kembali kejayaan Aceh tanpa kemudian dia mengetahui, memahami, mengerti bagaimana sejarah Aceh. Itu sih. Dia udah kayak berasa nostalgia ya. Udah dengarnya tuh dari kayak bayangin nih gimana Aceh zaman dulu gitu ya. Iya betul. Nah tapi zaman sekarang nih ya Bang ya, karena kan sudah tahu nih nilai cakar budaya itu kan juga sangat bernilai tinggi ya. Nah Iya, jadi mungkin kebanyakan yang hilang-hilang itu karena dikira wah ini mahal nih, makanya Betul. jadi potensi untuk kehilangan-kehilangan seperti itu Bang. Nah jadi ini cara membedakan ya. Cakar budaya yang bernilai atau cakar budaya yang tidak bernilai itu seperti apa. Jadi masyarakat tuh bisa tahu tuh ini dilindungi, ini tidak dilindungi gitu. Emang ada cagar budaya nggak dilindungi? Ya mana tahu kan ada batu-batu yang dikira udah batu-batu aja gitu ya. Kan gitu kan jadi kan. Jadi kita susah membedakan tuh yang mana yang tidak bernilai atau Jadi yang gini, dikit itu aja. Dia begitu kita cerita cagar budaya itu dapat otomatis bernilai. Kalau tidak bernilai berarti bukan cagar budaya. cagar budaya. Batu doang. Karena gini, kita kembali misalnya merujuk kepada undang-undang. Secara undang-undang disebutkan cagar budaya itu yang pertama memiliki usia minimal 50 tahun. 50 tahun. Yang kedua itu memiliki gaya masa mewakili 50 tahun minimal. Yang ketiga itu memiliki arti khusus atau arti penting. Kalau dia tidak punya arti khusus atau arti penting, arti khusus ini dia menyangkut ilmu pengetahuan, pendidikan, sejarah, kebudayaan, sosial, politik, sampai agama, politik, bahkan ekonomi gitu. Itu hal yang menjadi syarat menjadi cagar budaya. Kalau kita, misal gini, kita hanya temukan batu di gunung. Batu itu pasti sudah berusia ribuan tahun, sudah terendap di situ kapan. Mungkin terjadinya begitu letusan gunung berapi kuno gitu. Tapi itu batu itu tidak bernilai bagi ilmu pendidikan, bagi sejarah itu sendiri, ataupun bagi budaya itu sendiri. Itu belum bisa kita katakan cagar budaya. Tapi ketika satu benda ataupun satu objek apapun ketika itu mewakili sejarah tertentu, mewakili kebudayaan tertentu, dan di dalamnya itu sudah pasti mengandung ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kenapa ini penting dilindungi? Karena gini, dengan kita melindungi satu objek itu, mungkin kita bisa melahirkan 2 atau 3 sarjana. Iya. Itu. Kenapa? Bisa saja itu menjadi bahan penelitian, menjadi judul skripsi, menjadi judul tesis, menjadi macam-macam lah. Itu secara ilmu pengetahuan, secara pendidikan. Jadi kalau dibilang, ada nggak cagar budaya yang nggak penting? Ya tidak ada. Hari ini bagaimana kita melihat dari cara pandang dan sudut pandang kita melihat cagar budaya itu sendiri. Kalau hari ini kenapa ada orang yang mungkin ya menyalahgunakan ya? Kalau kita bilang mencuri, mungkin terlalu menyalahgunakan. Terlalu terang. Yang seharusnya cagar budaya itu kita lindungi, kita lestarikan, tapi mungkin disalahgunakan, misalnya dijual atau
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab juga. Itu karena kita minim pemahaman. Benar. Karena begini, kalau kita cerita Aceh itu kita tidak hanya bermesra atau bernostalgia dengan kegemilangan, dengan kemewahan kejayaannya. Tapi Aceh itu juga dibangun dasarnya kultur. Ya. Benar. Bagaimana orang-orang Aceh itu punya martabat, orang-orang Aceh itu punya marwah gitu. Dan apa-apa yang ada di Aceh itu, di tanah Aceh itu menjadi bagian dari orang Aceh itu sendiri. Hari ini misalnya gini, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kumpulin manuskrip, kumpulin benda-benda sejarah atau benda purbakala, di sini kita jual ke Malaysia. Di sana disimpan dengan bagus. Kita tidak ingin 5 tahun ke depan ketika kita ingin belajar tentang manuskrip, kita harus buat paspor dan bayar mahal ke Malaysia ataupun ke Belanda Untuk mengetahui itu. untuk mengetahui itu. Itu yang belum menjadi pemahaman bagi masyarakat kita, sehingga hal itu masih terjadi hari ini. Tapi ketika kita menganggap itu suatu bagian dari diri kita, tidak hanya sekedar penting, itu kita tidak akan lakukan. Ibaratnya gini, kita tidak mungkin memotong jari hanya untuk makan. Apakah hal ini karena kurangnya edukasi, minimnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masyarakat nggak tahu hal-hal yang begini, Bang? Akhirnya mereka ya cara pintas saja tahu ini menguntungkan, mau cagar budaya, mau apa kayak jual aja gitu. Iya. Betul. Iya, kalau itu Main jual-jual aja itu. kalau secara pribadi saya menjawab iya. Karena gini, memang hari ini terkait dengan cagar budaya ini mungkin kita yang pertama gini, mungkin dari pemerintah belum menjangkau seluruh kalangan, seluruh elemen terkait informasi terkait dengan arti penting, nilai pentingnya. Kita juga secara pribadi masyarakat juga kita tidak menceritakan itu. Seharusnya pengetahuan-pengetahuan tradisional, pengetahuan-pengetahuan tentang kesejarahan itu menjadi memori kolektif kita. Kenapa? Itu justru hal yang menyelamatkan kita. Keluar sedikit konteks dari kebudayaan. Misal contoh, masyarakat Simelu itu pernah selamat di tsunami 2004. Kenapa? Karena memori kolektif mereka rawat. Syair Semong yang dinandongkan itu mampu menyelamatkan masyarakat satu pulau Simelu. Sementara di Aceh yang orangnya secara pendidikan lebih dekat dengan kantor pemerintahan, kita tahu seperti apa dahsyatnya tsunami itu meluluhlantakkan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tapi mereka mampu merawat itu. Jadi benda-benda itu mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa besar itu, peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi yang kita ingat itu tidak hanya kegemilangan, tapi juga hal-hal yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita itu sendiri. Sehingga itu menjadi pelajaran kita itu. Makanya saya sampaikan di awal tadi, bagaimana kita menemukan jalan kembali. Karena leluhur-leluhur kita itu sudah menyimpan berbagai metode, sistem, tata kelola kehidupan itu sudah ada. Tinggal kita bagaimana itu menghidupkan kembali, kita revitalisasi kembali, dan itu kita internalisasi bagi kita, bagi anak-anak kita, dan bagi generasi yang akan datang. Itu yang harus kita lakukan. Bang Azman, tadi Ya. kita juga sebutin di awal, itu bahkan ada masyarakat atau oknum tertentu yang menggunakan metal detektor misalnya, yang Ya. mencari emas atau keuntungan memang tahu itu adalah tempat-tempat situs sejarah. Betul. Dan apakah ini juga termasuk hal yang legal atau ilegal? Dan sebenarnya dalam hal ini siapa yang harus kita minta pertanggungjawaban ataupun disalahkan? Kalau misalnya salah-salahin mah semua angkat tangan ya Bang ya. Iya, betul. Tapi dalam hal ini apa yang mungkin ke depan bisa dilakukan sama Gen Z sendiri, bahwa ini jadi pelajaran ya, bahwa situs sejarah itu harus kita jaga, harus kita rawat, dimana kita juga harus kenal identitas kita sendiri ya Bang. Kalau kita Iya, nggak betul, tahu betul. situs cagar budaya yang mana ini, Betul. ke depan bakal nggak tahu ya. Jadi memang kata kuncinya tadi kalau disampaikan Kak, sosialisasi ya. Sosialisasi. Nah, hari ini makanya kami sangat berterima kasih sekali RRI sudah ikut berkontribusi besar terhadap penyebaran informasi terkait dengan kesejarahan dan cagar budaya di Aceh gitu. Ini adalah salah satu bagian yang kemudian mencerdaskan generasi kita sebenarnya, khususnya di Gen Z. Kenapa mereka mungkin abai atau kemudian kenapa mereka tidak peduli? Ya karena mereka tidak paham, karena mereka tidak tahu, dan itu tidak bisa kita persalahkan. Ketika kami turun ke kampung-kampung gitu ya, terkait dengan cagar budaya ini, ya kami menemukan banyak sekali asumsi atau kemudian pengetahuan dari masyarakat itu yang sebenarnya itu tidak seperti itu secara ketentuannya. Misal tadi terkait dengan metal detektor, tadi seperti yang mungkin kita diskusikan sebelumnya bahwa otoritas yang
memang punya kewenangan terkait dengan cagar budaya itu adalah pemerintah atau siapa saja yang diberikan kewenangan didelegasikan oleh pemerintah gitu. Selebihnya tidak punya wewenang apapun ya terkait dengan misalnya penemuan atau kemudian mencari memindahkan satu barang atau benda cagar budaya. Pemerintah lah sebenarnya ujung tombak dalam konteks ini dalam penanganan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya. Apakah masyarakat tidak punya peran? Punya peran gitu. Pelibatan masyarakat itu menjadi sangat menurut saya sangat penting dan krusial. Kenapa? Karena kalau tanggung jawab ini kemudian dibebankan semuanya di pundak pemerintah semata, maka tidak sanggup karena potensi ODCB ya, kami menyebutnya kalau di balai itu objek diduga cagar budaya itu bahkan ada ribuan kalau di Aceh itu. Yang baru ditetapkan baru ratusan jumlahnya di Aceh. Tapi kalau objek yang diduga sebagai cagar budaya itu ada ribuan potensinya di seluruh Aceh itu. Misal contoh konkret lah misal ada masyarakat kita di Aceh yang belum pernah ke gunungan. Ya padahal lokasinya itu di Tengah kota ya. Iya, di tengah kota dan di pelupuk mata kita gitulah. Ada yang belum pernah mengetahui di mana rumahnya Cut Nyak-Din gitu. Padahal itu di samping kita. Maksudnya begini, tanpa mereka, tanpa perjuangan mereka, kita mungkin saat ini masih memakai pakaian karung kali ya. Tanpa misalnya perjuangan dari Malahayati, nggak tahu kita bisa podcast hari ini atau tidak gitu. Bahwa dengan perjuangan, dengan nyawa, dengan darah yang mereka lakukan dahulu, itulah makanya kita bisa menikmati yang namanya kemerdekaan hari ini gitu. Nah, upaya pencarian atau mempelajari apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka kemudian ya mereka harapkan dulu yang kita sebut sebagai kemerdekaan itu, ya buahnya sekarang dan patutlah kita berterima kasih gitu. Kita mempelajari dan mendalami kesejarahan itu adalah bagian, kalau menurut saya bagian dari terima kasih kita kepada indatu-indatu kita gitu Kak. Terkait dengan Gen Z, tidak ada kata lain bahwa kita mengetahui bahwa konten-konten sekarang di medsos kita berseliweran konten-konten yang ya notabene dalam tanda petik kadang-kadang banyak yang tidak sesuai seperti yang kita harapkan gitu. Nah makanya bagaimana kita bisa kemudian menghadirkan ini ke Gen Z, sosialisasi menurut saya salah satu kuncinya dan memperbanyak konten-konten yang positif, memperbanyak konten-konten kesejarahan agar cagar budaya, kemudian kesejarahan terkait dengan keacehan itu menjadi arus utama di dalam pembangunan gitu. Pertanyaannya apakah kita sekarang sudah menjadikan kesejarahan dan cagar budaya di Aceh sebagai satu arus utama di dalam pembangunan? Ini yang perlu kita jawab bersama-sama. Karena gini Kak, undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 menyampaikan bahwa Aceh itu istimewa di dalam 4 hal. Aceh itu istimewa di dalam 4 hal. Satu pertama karena pendidikan kita, yang kedua karena syariat Islam, yang ketiga karena adat dan istiadat, di situ juga kebudayaan ya. Yang keempat adalah peran ulama di dalam pengambilan kebijakan. Nah, di situ adat istiadat gitu. Ini 4 hal yang sudah diakui secara nasional sebagai satu identitas kita. Maka sesungguhnya kita berharap sebenarnya arus utama kebijakan pembangunan Aceh itu berbasis kepada 4 hal itu sesungguhnya. Kesejarahan dan adat istiadat itu masuk yang prioritas lah, arus utama yang semestinya terjadi begitu. Oke, kalau di Aceh Tengah sendiri yang paling viral apa nih Bang? Cagar budaya di Aceh Tengah nih. Cagar Bang? budaya. Udah geser kadang pengen tahu gitu ya, Iya, nih iya, di Aceh iya. Tengah Main ke apa? cagar budaya Aceh Tengah. Mana tahu kan kalau Iya. di Aceh kan tadi ribuan kan. Betul, Kalau betul. spesifik lah di Aceh Tengah, Abang sendiri gimana? Di Aceh Tengah ada temuan besar dulu sejak 2009.
2009 dimulailah teman-teman ada dari Balai Arkeologi Sumatera Utara melakukan eksavasi atau penggalian informasi terkait dengan manusia prasejarah. Pernah tahu nggak bahwa di Gayo itu ada manusia yang berumur 8.430 tahun? Wih. Ya kan? Itu fakta kan, Bang? Itu fakta. Basis ilmiah 8.430 tahun. Ada yang berusia 7.500 tahun. Ada yang berusia ibu-ibu ya. Ibu-ibu ditemukan 3.500 tahun usianya ya sebelum Masehi. Nah, itu saintifik dilakukan penelitian secara ilmiah oleh Balai Arkeologi. Dan itu sudah dilakukan carbon dating dan semacam. Nama cagar budayanya ada situs Loyang Mendale, ada situs Loyang Ujo Karang, ada situs Loyang Putri Bukes, ada situs Loyang Muslimin. Ini 4 hal nih kalau dari prasejarah ya. Bahwa manusia sudah ada di Aceh itu paling tidak yang saintifik 8.400 tahun yang lalu. Wih, lama ya. Nah ini 4 kalau prasejarah, 4 dari prasejarah. Gen Z udah jauh kali tuh, Pak. Jauh kali, jauh banget. Berarti kan sebelum eranya Firaun. Wih. Iya, 8.400. Oke, kalau misalnya kita menemukan ya, misalnya jalan-jalan ke gunung ya kan, kami tim-tim yang jalan-jalan hiking sekarang ya Bang ya. Tiba-tiba jumpa namanya tulang menulang gitu ya. Kita nggak tahu nih apa itu tulang hewan, tulang apa gitu ya. Tiba-tiba ketanam keluar aja gitu ya. Nah ini kemana kita lapornya nih Bang? Jadi gini. Jangan langsung diambil gitu ya. Gini. Cerita kembali ke yang tadi, bahwasanya kan yang melakukan pencarian itu adalah pemerintah. Atau orang-orang yang ditugaskan ataupun diberikan izin oleh pemerintah. Tapi ketika masyarakat mungkin tanpa sengaja atau disengaja menemukan objek-objek yang mungkin punya nilai sejarah, karena waktu itu kita bisa belum menemukan ini cagar budaya, ini objek itu apa ya. Tapi menurut pemahaman masyarakat itu sendiri, ini sepertinya benda kuno ini. Kan bahasa kuno. Kita kan kadang-kadang ada kayak kuno gitu kan. Atau misalnya bisa bedain gitu apa ya. saja itu bentuknya, mau itu tulang belulang, benda, koin atau sebab ataupun struktur dan yang lainnya. Itu masyarakat itu berkewajiban untuk melaporkan kepada yang pertama pemerintah daerah yang membidangi kebudayaan. Yang kedua itu kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kedua tempat itu. Jadi ketika masyarakat ini sudah melapor, nanti dibuat semacam form pelaporan. Aduan. Jadi dalam waktu 1 bulan, pemerintah itu harus mengambil sikap. Setelah menerima laporan ini, maka nanti akan ada tim yang diturunkan untuk mengkaji itu apakah ini benar benda bersejarah atau benda-benda purbakala atau benda-benda kuno tadi menurut bahasa masyarakat atau tidak. Di situ juga kita melihat ini penting tidak bagi peradaban itu sendiri, bagi kesejarahan itu sendiri ya, secara segala macam itu. Ketika ini menjadi penting, di situ pemerintah punya kewajiban untuk melindungi itu. Langkah pertama melindungi itu yang pertama mencatat. Mendata, jadi melakukan penceratan, pengamanan. Ini lokasinya di lahan berbahaya. Bagaimana ini kita melakukan pengamanan? Di gunung. Bisa di gunung gitu. Jumpa-jumpa gitu. Di gunung itu nanti baik masyarakat atau pemerintah sendiri nggak bisa apa istilahnya ujuk-ujuk ya atau langsung benda itu kita pindahkan. Itu juga melalui proses itu. Ada kajian, ada studi yang dilakukan. Sehingga ini untuk kita selanjutnya kan dilakukan pengamanan. Setelah pengamanan itu dilakukan konservasi. Apakah kita bisa lakukan konservasi, pengamanan dan konservasi di lokasi yang ditemukan untuk menjaga nilai keasliannya, atau ini memang harus dipindahkan? Berarti itu bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan. Katakanlah itu makam atau sebagainya begitu. Tidak, misalnya gini, itu tergantung objeknya. Kalau kita misalnya pindah makam, itu berarti kita nih, begitu kita pindah makam itu tidak menjadi makam lagi. Iya. Kenapa nanti makanya ada benda-benda atau objek-objek yang bisa dipindahkan, ada yang tidak bisa dipindahkan. Baik itu boleh dipindahkan dengan ketentuan. Misal kita lakukan perekaman dulu, temuan segala macam, record sehingga apa? Kita nilai jaga selihat. Kalau memang memungkinkan, hal yang utama dilakukan itu dilestarikan di lokasi di mana ditemukan. Kenapa? Dia mewakili tempat itu. Nilai kesejarahannya itu ada di lokasinya. Ketika kita pindahkan, misalnya contoh tadi, kalau makam itu kalau makam-makam kuno ya, itu kan kalau secara kategori itu masuknya struktur. Kalau di cagar budaya, struktur cagar budaya. Sementara di makam itu ada komponennya, ada nisan, ada jerat atau badan makam. Itu komponennya itu kalau kita pisah-pisah itu benda. Sementara begitu kita sebut makam, dia itu struktur.
Ketika nisannya kita pindah, itu menjadi benda. Oke. Nah, jadi ada yang berubah di situ, ada nilai yang hilang di situ. Nilai strukturnya itu hilang. Begitu misalnya gini, ada orang, ada nisan nih ditemukan di sini. Oh seneng ini, bentuknya cantik mungkin unik atau apa. Dia bawa pulang ke rumah atau bahkan ke museum sekalipun gitu. Itu menghilangkan dari nilai itu. Yang pertama, dia keasliannya, nilainya itu hilang. Kenapa? Seharusnya makam itu, ketika kita pindah itu tidak menjadi makam lagi. Itu. Begitu juga ada benda-benda yang memang yang bisa kita pindahkan. Misal seperti kita temukan koin, Aksesoris gitu ya, Bang. aksesoris dulu atau pecahan-pecahan keramik atau perhiasan. Itu bisa dipindahkan untuk diamankan dan dilakukan konservasi. Dan ada juga benda-benda yang tidak mungkin dipindahkan. Bukan tidak boleh, bahkan ada benda-benda yang tidak bisa dipindahkan. Contohnya misalnya apa? Lukisan di dinding goa gitu, di tebing-tebing itu kan itu tidak mungkin dipindahkan, tapi dia benda. Pada umumnya kalau benda dia sifatnya itu bisa dipindahkan karena dia tidak berpengaruh pada di mana dia ditemukan, tapi sejarahnya itu tetap di mana dia ditemukan, tapi nilai bendanya itu tidak hilang. Tapi kalau kita sudah bercerita struktur, bercerita bangunan, bercerita situs dan kawasan, itu tidak mungkin dipindahkan. Oke. Bang Azman, boleh dong ceritain gimana nih perjalanan ketika terjun ke lapangan langsung, berapa hari periksa-periksa barang itu? Itu berapa hari penelitiannya gitu, Bang? Jadi kami sejak dulu bertugas sebagai penggiat budaya ya sebutnya ya, penggiat budaya itu memang salah satu tupoksi kami itu adalah konsolidasi masalah. Agak ngeri kan konsolidasi masalah ya. Terjun langsung ya. Terjun ke masyarakat dan juga ya salah satu yang kita lakukan adalah menanyakan kepada masyarakat di mana di kampung ini yang kira-kira ada benda-benda bersejarah atau situs-situs bersejarah untuk kemudian kita lakukan inventarisasi, kita catat gitu. Paling tidak kita tahu di lokasi ini mana-mana saja kira-kira ada cagar budaya gitu, atau ada benda-benda yang memang sangat penting artinya bagi masyarakat. Nah, ada masyarakat yang kita temui kalau misalnya dia keturunan raja misalnya. Kita wawancarai begitu. Turun raja. Iya, ada raja-raja di daerah kan banyak kan? Kita wawancarai begitu. Dia menceritakan itu, tapi dia tidak mau mengasih tahu ke kita mana bendanya gitu. Misalnya pedang misalnya. Disembunyiin gitu ya? Iya. Ada masyarakat yang kita wawancarai juga dia mengasih tahu, tapi dia tidak mau memberitahu ini loh bendanya, atau kemudian kita kasih lihat itu kepada kita. Kenapa? Karena itu dia proteksi gitu. Benda itu kalau kemudian diketahui oleh banyak orang akan kemudian rawan dari sisi pengamanan dan segala macam gitu. Ini atau diambil gitu. Karena itu benda penting kan. Pedang kalau di Takengon bahasanya ada bawar gitu. Semacam pedang simbol sebagai seorang raja begitu. Atau ada juga yang welcome. Misalnya teman kita ini dia pergi hiking, kalau karena cerita tadi terkait dengan gunung kan. Dia menemukan botol minuman dulu Belanda. Jadi Belanda dulu buat pilar-pilar gitu ya. Kita nggak tahu fungsinya apakah untuk sonar komunikasi atau apa. Di puncak gunung dia temukan banyak sekali botol-botol itu. Dia bawa kemudian dia simpan di rumah baik-baik. Ada dia tunjukkan ini botolnya. Apakah kemudian kalau kita ambil itu boleh? Ya belum tentu, terserah ke pemiliknya, karena berarti beliaulah yang menemukan dan beliaulah yang memiliki itu. Siogianya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Fir, apapun yang ditemukan oleh masyarakat, apalagi disengaja atau tidak sengaja itu wajib sebenarnya dilaporkan. Tapi ketika dia tidak tahu bahwa dia harus melapor, maka ada orang-orang seperti kami lah dulu agen-agen kebudayaan gitu yang turun ke masyarakat untuk mengidentifikasi itu. Paling tidak kita sudah tahu di sinilah ada titik benda-benda bersejarah, di sini ada situs, di sini ada struktur cagar budaya. Yang paling banyak kalau di Aceh sih makam ya, banyak sekali. Apalagi di Aceh Besar, Banda Aceh itu ini mungkin bisa kita sebut sebagai negeri 1000 nisan gitu. Negeri sejuta nisan kali ya. Sejuta nisan gitu ya. Dan itu identitas kita. Itu bagian dari perjalanan sejarah Aceh, dan orang luar sangat mengagumi itu. Kita lihatlah tipologi batu nisan yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar yang cantiknya luar biasa. Dan itu sudah ada dari abad
abad 13, abad 14, abad 15. Berarti kita membayangkan nenek moyang kita dulu udah canggih banget ya sebenarnya teknologinya gitu. Nggak kalah-kalah amat lah dengan teknologi kita sekarang. Kalau kita membayangkan ya abad 13 apa ya ada alat itu. Tapi mereka sudah bisa buat itu gitu. Iya. Itu tandanya mereka sudah berperadaban maju gitu. Banyak hal sih sebenarnya kalau di lapangan Kak ya kita temukan terkait dengan cagar budaya ini gitu. Dan makam sih salah satu yang paling banyak kita temui dan kita concern gitu terkait dengan cagar budaya gitu. Oke, kalau misalnya benteng-benteng peninggalan penjajahan dulu ya Belanda, Jepang itu juga termasuk cagar budaya yang dilindungi atau memang jadi tempat objek wisata aja nih Bang? Gini dia, Ya. sebenarnya bukan karena tinggalan Belanda kita nggak lindungi. Karena sejarah itu kita tidak pilah, itu kan bagian yang sudah terjadi dan itu menjadi bagian dari perjalanan tadi. Ketika kita, misalnya hari ini, kita juga pelihara. Contoh hari ini yang sering salah satu benteng besar itu, Kota Lubuk yang ada di Lamre. Itu benteng yang dibangun oleh Portugis. Hari ini kita lindungi melalui Balai Pelestarian Kebudayaan kita lindungi. Di situ ada juru pelihara kita. Kenapa saya katakan, kenapa itu benteng Portugis? Kan dari mana buktinya? Karena salah satu ciri benteng Portugis itu dia dibangun itu ada bastionnya. Bastion. Bentuknya seperti lingkaran gitu. Itu berbeda dengan benteng-benteng. Justru sebelum di bawah abad 15, umumnya benteng-benteng di Aceh itu dibangunnya itu menggunakan struktur tanah, belum struktur beton gitu. Kita mulai itu membangun itu ketika Portugis, ketika Turki Utsmani sudah mempengaruhi perkembangan kemiliteran kita, itu sudah membangun benteng-benteng yang memang bentuknya dari beton ya. Walaupun mungkin beton masih menggunakan beton lama atau beton sederhana. Karena kan beton modern itu sudah diketemukan ketika setelah revolusi industri ya. Di mana semen modern itu diciptakan atau dihasilkan gitu. Itu kita pelihara. Kenapa? Dari situ yang pertama, karena kita kan tidak hanya mengingat romantisa bahwa kita pernah sejahtera, tapi juga kita mengingat di situ kita pernah perkasa, kita juga pernah diganggu, kita juga pernah harus membangun proteksi untuk ke depannya. Dulu Portugis itu mengganggu Malaka. Orang-orang Aceh seperti Ali Mogaya Syah, Ali Raya Syah Al-Kahra itu mereka mengusir. Persenjataan kita di awal-awal Aceh Darussalam itu terbangun itu rampasan dari Portugis. Meriam-meriam besar-besar mungkin yang seperti di dekat-dekat Museum Aceh. Itu hasil rampasan. Tidak semuanya diproduksi di awalnya. Jadi dari situ kita belajar seperti ini. Terakhir kita juga Aceh membangun, memproduksi meriam, memproduksi senjata. Terutama ketika terjalin kerjasama dengan Utsmani gitu. Jadi kita mengingat itu bahwasanya kita pernah diganggu. Dengan kita mengingat itu bahwasanya kita pernah diperangi, bahkan kita pernah mau dikuasai atau dijajah gitu. Dengan kita mengingat itu bahwasanya, dan juga di situ juga membangun sisi heroik kita. Kita cinta tanah air kita melindungi segenap harta benda kita, keluarga kita, kerabat kita, bahkan yang terpenting itu melindungi agama kita. Misalnya gini, seperti Kerkhoff juga kita pelihara, walaupun itu kan orang-orang yang dulu dibunuh mungkin oleh kakek nenek kita, yang orang itu punya tujuan untuk merusak kita gitu, untuk menjajah gitu. Kenapa itu penting? Itu sebagai bahan, seperti kita pernah, mereka itu pernah datang, gitu ya? Mereka pernah datang ke kita untuk menjarah kekayaan kita, merusak keluarga kita, merusak agama kita. Itu sebagai bukti bahwasanya, dan di situ bukti bahwasanya orang-orang zaman dulu mampu melawan itu dengan kehidupan mereka seperti itu. Kenapa sekarang kita tidak? Iya, benar. Kan itu. Makanya saya tetap kembali. Ya, kenapa saya katakan dulu, ketika kita pelajari sejarah itu berarti kita sudah mulai menata masa depan. Iya, benar. Secara sistematis dan terukur gitu. Oke. Jadi gini, saya punya pengalaman menarik gini. Ketika di awal, kenapa hari ini juga masyarakat kadang belum terlalu peduli ya, belum terlalu mau berkontribusi, berpartisipasi, karena pemahaman kembali tadi. Karena di awal dulu, di Aceh ini kan kalau salah satu karakteristik keacehan kita itu makam, kalau sejarah-sejarah. Saya pernah jumpain masyarakat, baik di Banda Aceh, di Aceh Besar, di Pidijaya juga dulu, di beberapa lokasi ini. Masyarakat selalu mengatakan, Pak, begitu saya datang dulu ya, atau kami datang, ngapain Bapak ke tempat makam-makam Belanda? Dijawab sama kawan sampingnya, mana pula makam Belanda? Itu kan makamnya orang Hindu, kuburannya orang Hindu. Ya seperti itu. Pemahaman. Jadi ketika
itu pemahamannya kuburan Belanda atau kuburannya orang Hindu, kita boleh buang sampah di situ, boleh ikat ternak di situ, Kalau bisa dihancurkan. boleh dihancurkan, boleh Waduh, dirusak, waduh. boleh ditimbun atau boleh dibuang. Ketika itu kita tahu bahwasanya itu kuburannya orang Belanda, Belanda. atau kuburannya orang Hindu. Di setiap sesi seperti itu saya sampaikan dengan logika sederhana gini. Yang pertama, Bapak Ibu ini adik-adik, abang-abang semuanya lah. Terutama hari ini juga penyampaian ini perlu juga untuk diketahui semua orang. Bahwasanya nisan-nisan yang ada di Aceh itu saya pastikan 100% nggak ada kurang sedikit pun. Itu tidak ada kuburan Belanda ataupun kuburan orang Hindu. Kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi Hindu, mungkin kita pernah nonton film India. Ketika ada keluarga dari pemeran utama atau pemeran ataupun meninggal mati, yang dilakukan apa? Dibakar. Iya. Ngaben lah kalau di Bali ya. Nggak pernah orang Hindu itu kita lihat dikubur. Iya. Ya kalau orang matinya dibakar, bagaimana dia punya kuburan? Kuburan. Kan logikanya sederhananya kan itu. Iya, Begitu juga nisan-nisan Aceh itu diproduksi sebelum Perang Aceh. Yap. Ya. Perang Aceh itu 1873. Terakhir diproduksi itu nisan Aceh itu sebelum agresi militer Belanda ke Aceh di tahun 1873. Setelah 1873, 1874 dan seterusnya itu nisan-nisan Aceh itu tidak pernah diproduksi. Sementara Belanda mati di Aceh itu umumnya itu setelah 1873. Kecuali si Cornelis saja yang mati di abad 16 yang dibunuh oleh Malahayati. Malahayati. Jadi tidak mungkin Belanda ketika kuburan mati Belanda. dikuburkan dengan nisan Aceh karena nisan Aceh tidak diproduksi lagi. Itu sederhananya seperti itu. Dan nggak mungkin Ketika- Hindu ya. Nggak mungkin Hindu karena orang Hindu matinya Dibakar. dibakar, Nggak nggak punya nisan dikubur lah gitu. ya. Tapi Jadi nggak tahu masyarakat. itu karena Iya. kita ketidaktahuan kita, karena keawaman kita menganggap bahwasanya itu tidak penting. Tapi ketika sampaikan kalimat saya berikutnya apa? Saya tidak. Kalau masyarakat mungkin bagi Gen Z anak-anak sekarang kita penting ini untuk pengetahuan. Tapi ada satu sisi nilai arti penting dari sejarah itulah agama. Orang Aceh itu paling sensitif ketika disentuh agama ya kan. Walaupun dia nggak sholat tapi kalau urusan agama mati pun ayo kan gitu. Iya. Saya sampaikan gini, sederhananya gini. Ini kan mungkin pesan bagi kita semua. Dengan ada orang-orang yang dikubur di makam itu, hari ini kita tidak perlu ditarik oleh imam atau oleh orang tua, dibawa ke masjid, disaksikan ramai-ramai oleh orang untuk kita disyahadatkan. Itu yang paling penting. Dengan ada orang-orang yang dikubur itu, kita hari ini kita terlahir dalam dua nikmat besar ya bagi seorang muslim itu. Di mana di situ lahir kita dalam nikmat Islam, kita lahir dalam nikmat Islam. Kita lahir sebagai seorang muslim, nggak perlu kita dipegang di sini, diarak ke masjid, disuting mungkin seperti ini, untuk kita disyahadatkan. Itu tidak mungkin. Dengan ada orang-orang itu, hari ini agama Islam itu masih ada, dan keimanan itu mengalir dalam diri kita. Itu pentingnya. Ketika masyarakat tahu itu, saya yakin nggak ada lagi yang buang sampah ataupun ikat ternak di situ. Betul nisan. Karena yang kita jumpain itu. Benar. Oh, kalau misalnya kita bahas ya masalah yang tadi cakarnya dirusak, dibuang sampah ke situ, ada nggak hukuman gitu, Bang? Sanksi gitu. Sanksi. Mungkin abis buang tarik. Ada. Jadi gini, kembali dulu ke definisinya. Cagar budaya itu, makna cagar itu kan dilindungi oleh hukum. Dia prosesnya itu penetapan. Itu ditetapkan atau di-SK-kan oleh bupati atau wali kota. Melalui proses ada rekomendasi tenaga ahli cagar budaya seperti Bang Asman, salah satu tenaga ahli cagar budaya. Sebelum itu ditetapkan, itu namanya objek diduga cagar budaya. Tapi ketika itu diduga, walaupun kita tahu itu sudah cagar budaya, tapi kan secara Karena belum administrasi, ditetapkan. secara Belum administrasi ditetapkan. negara itu belum di SK-kan atau Iya. ditetapkan, itu belum disebut cagar budaya. Ketika itu benda cagar budaya, itu ada larangan untuk mencuri atau memindahkan atau mengambil merusak baik sebagian ataupun seluruh cagar budaya. Kalau itu dilakukan, pidana. itu pidana minimal dendanya 200 juta, Waduh. kurungan denda 5 tahun. Waduh, kalau nggak sengaja gimana nih, Bang? Kayaknya kalau untuk merusak itu nggak ada sengaja, Nggak ada nggak ada unsur nggak sengaja sih. Pasti Kecuali sengaja. gini, kecelakaan. Misalnya ada objek-objek, Force major lah ya. misalnya ada bangunan dekat jalan raya, kita kecelakaan mobil tuh. Tapi kalau yang namanya rusak, misal vandalisme saja, itu siap-siap adik-adik, Siap-siap. abang-abang, kakak-kakak mendekam. Di- Ya, kalaupun Aduh. seandainya punya pengacara yang bagus, minimal 2 tahun lah. Waduh, ini yang sembunyiin parang siap-siap nih ya. Ya seperti itu. Jadi Oke, kalau boleh kita tahu data terbaru ya,
Tapi sambil ngopi dong, kan nggak seru nih kalau nggak ngopi. Kita udah mencium aroma kopi deh tadi ya. Oh, namanya kok kopi saring ya. Iya, kopi. Makasih Bang. Tapi terkait dengan kopi ya, saya Iya. punya ya sering dengan ngobrol dengan teman, kopi ini bukan budaya kita. Bukan. Kopi ini budayanya orang Eropa ataupun Amerika. Budaya kita lama di warung kopi. Aduh, sambil minum Bang, silakan Bang. Iya, terima kasih. Oke, tadi kita nanya untuk data terupdate nih Bang. Iya. Berapa sih jumlah cagar budaya yang resmi yang ada di Provinsi Aceh ini? Yang mungkin perlu diketahui juga apakah ini kedepannya akan bertambah lagi? Atau kira-kira yang paling terupdate lah? Bang Asman mungkin tahu Bang Firdaus? Gini, kita kalau cagar budaya itu sekitar ya 130 hampir di angka 200-an lah, karena di Banda Aceh yang paling banyak sudah penetapan, di Sabang, Pidijaya, Aceh besar. Aceh Besar juga, Aceh Besar dan ada ada beberapa 35. kabupaten kota yang juga belum pernah ada penetapan. Tapi kalau sebagai objek cagar budaya itu kita sampai hampir angka 2000-an gitu. Yang hari ini sudah ada data. Kalau merujuk kepada data Reknas yang dulu pernah disusun di registrasi nasional, itu ODCB yang ada di Aceh itu menyentuh angka 3000. Wow. Itu yang sudah data. banyak ya, Kalau ditanya itu sudah banyak belum? Oh, Karena berarti masih ada yang belum banyak, terdata. masih lebih banyak yang belum terdata. Kira-kira Bang, kalau sebenarnya dari yang mungkin udah Abang jelajahi ya, Bang Azman atau Bang Firdaus di Provinsi Aceh itu, ya mentok-mentok itu kira-kira berapa Bang? 5.000-an kah? Kalau kita gini ya, karena misalnya gini, itu ODCB yang menyentuh angka 3000-an itu, kalau disebut itu situs. Misalnya gini, di satu komplek ini karena Aceh lebih banyak kan makam temuannya. Yeah. Kalau di satu komplek makam itu mungkin sampai 10 makam. Di satu makam itu minimal ada yang satu nisan, ada yang dua. Kalau kita rata-ratakan dua saja sesuai kondisi aslinya itu mungkin ada 20. Tapi yang dicatat itu satu. Komplek makam. Komplek Tapi makam. kalau dicatat Kompleknya. pernisannya, perbendanya banyak itu sekali. lebih dari 5.000. Waduh. Itu yang dicatat menyentuh angka 3000-an tadi itu di Reknas itu dicatat situsnya umumnya. Karena komplek makam ini. Misal contoh yang Dikasih dekat nama di setiap ininya misal ya. contoh aja yang dekat dengan sini. Kandang 12 Beto Rijal. Iya. Itu kan situs yang dicatat. Satu berarti. Sementara di situ ada 12 Isinya? makam. Oh, 12 oke. makam. Makanya disebut kandang 12. Dari 12 makam itu ada 24 nisan. Nisan. Jadi kalau kita catat per nisan itu mungkin sampai 3 generasi ke depan belum selesai kita catat itu. Oke, Tapi hari saking ini kan banyaknya ya, saking Bang? banyak. Hari ini terutama kita di Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh ini bagaimana kita mendorong pemerintah kabupaten kota, karena kewenangan itu pencatatan awal penetapan itu adanya di kabupaten kota. Baru nanti setelah ini penting bagi kabupaten kota, mereka mencatat, mereka merekomendasikan dan menetapkan sebagai cagar budaya. Ketika cagar budaya ini dilihat nilai dan arti pentingnya nih, kayaknya sepertinya untuk provinsi pun penting gitu. Yap. Ya udah, itu nanti bisa dilakukan Peringkat. pemeringkatan ke level provinsi sehingga nanti di SK-kan oleh gubernur atau ditetapkan oleh gubernur sebagai cagar budaya tingkat provinsi. Berarti ini sudah di tahap dokumentasi digitalisasi yang sekarang lah Bang ya untuk Ya. cagar budaya kita ya. Iya. Jadi itulah hari ini baik dari pemerintah juga kita kan sering juga kerjasama dengan komunitas, dengan para pelaku atau pegiat kebudayaan, bagaimana kita mencatat sebanyak-banyaknya. Karena gini, hari ini kita tidak bisa berdiam diri karena ini kondisi cagar budaya kita ini terancam terus. Seperti tadi persoalan metal detektor, orang yang menyalahgunakan tadi. Yap. Salah satu kalau di Banda Aceh besar ini, salah satu bentuk keterancaman paling besar terhadap cagar budaya itu pembangunan. Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Jadi hari ini berapa banyak hari ini lahan-lahan yang dulunya mungkin di situ berisi makam-makam, nisan-nisan ataupun benda-benda apakah itu keramik segala macam, yang hari ini menjadi komplek perumahan. Nah, Hari ini nisan-nisan ini digusur, Ya. dibangun rumah. Itu salah satu keterancaman paling besar di Banda Aceh. Hari ini disitulah kenapa di beberapa tahun lalu secara pemerintah daerah itu punya komitmen bersama bahwasanya setiap masyarakat yang melakukan pembangunan itu mereka melaporkan kepada pemerintah. Bahwasanya misalnya nih, di tanah kita cuma punya tanah satu-satunya itu. Kita juga
kita melakukan bahwasanya tidak hanya mempertahankan yang orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang sudah mati Iya, gitu kasarnya, tapi tanpa memperdulikan orang-orang yang hidup. Orang yang hidup ini juga kan harus diurus. Yang diurus itu kan tidak hanya orang Dilematis. yang, ya. itu kan dilematis, menjadi dilema dan dinamika dalam kita melestarikan cagar budaya. Hari ini dia punya tanah atau punya lahan itu satu-satunya. Iya. Terlepas dari developer dulu. Kalau developer Iya. kan memang udah cuan ya, Bisnis, ya. udah cuan gitu. Dia punya tanah itu, dia ingin membangun rumah. Kalau dia nggak bangun di situ, dia nggak punya kemampuan untuk beli tanah atau bangun rumah di tempat lain. Ya. Ya dari pemerintah, kita akan memberikan alternatif solusi. Dan solusi, tidak hanya sekedar alternatif solusi. Hari ini misalnya di lahan itu memungkinkan untuk kita selamatkan. Ya kita selamatkan untuk menjaga nilai keaslian itu, kita selamatkan di lokasinya. Oh ini harus digeser ke samping, di sudut misal diberikan tanah. Ya kita geser ke sudut. Kalau memang tidak memungkinkan hanya punya tanah, mungkin 5 meter kali 5 meter gitu, atau 6 meter kali 6 meter gitu. Ya kalau dibuat rumah ya nisan itu ditimbun di bawah rumahnya. Nisan itulah nanti akan dilakukan studi atau kelayakan untuk seperti apa sih dipindahkan. Tapi sebelum itu dilakukan kita punya tata cara. Itu harus terrekod, harus terekam, harus tertulis. Sehingga ini harus dilakukan dengan terpaksa, dengan keterpaksaan itu dipindahkan. Tapi hari ini yang terjadi itu banyak masyarakat tidak melaporkan asal buang, asal nimbun, atau bahkan asal rusak itu. Seharusnya kalau itu dilakukan, ada hal-hal yang memang itu bisa diselamatkan. Ketika itu masih sifatnya ODCB ataupun benda kuno ya, nisan kuno. Tapi ketika itu sifatnya sudah cagar budaya, itu tidak ada yang bisa ganggu gugat. Oke. Yang sudah berketetapan. Yang hukum. sudah ditetapkan itu tidak bisa lagi diganggu. Kenapa? Dia sudah dilindungi oleh hukum. Itu tidak boleh lagi dirusak, tidak boleh lagi dipindahkan saja, itu tidak. Tidak. Harus dengan persetujuan dari siapa Mekanisme yang ya, ketentuan. Oke. ketentuan Oke. perundang-undangan. Tapi Ilma. sebenarnya dari ini jauh-jauh dari awal ya. Sebenarnya nggak kebayang juga nih cagar budaya seperti apa aja nih, benda-benda apa aja yang harus dilindungi nih Bang. Apa Ya. nama-nama bendanya? Nanti kita masyarakat yang awam nggak tahu nih, oh nih cagar budaya nih harus dilindungi gitu. Bendanya itu seperti apa, namanya itu seperti apa? Boleh dong Bang jelasin jenis-jenisnya gitu. Ah. Gini deh. 5 ya. Jadi dia kan namanya kan objek ya. Ya. Objek itu yang pertama itu ada benda. Benda cagar budaya. Itu benda itu bisa apa saja. Cincin. Bisa koin, bisa cincin, bisa pedang, bisa termasuk nisan tadi itu juga Benda. ketika dia berdiri Batu sendiri itu nisan. benda. Batu nisan itu benda. Bisa cerana segala macam itu benda. Yang selanjutnya setelah benda itu adanya namanya struktur. Struktur itu seperti benteng, jembatan, tower, termasuk makam tadi. Itu makam dia masuk kategori struktur. Setelah struktur itu ada masuk kategori bangunan. Bangunan itu bisa saja masjid, menasah, rumah adat, Masjid Baitur Rahman. masjid Rahman, atau bangunan-bangunan yang memang itu berusia lebih dari 50 tahun tadi. Oke. Setelah yang Bangunan? lainnya, setelah bangunan itu ada yang namanya situs. Situs itu merupakan landscape, satuan ruang geografis. Di mana di satuan ruang geografis atau di lahan, bahasa sederhana mungkin awamnya itu lahan. Di mana di lahan itu terdapat benda, terdapat struktur atau terdapat bangunan. Itu dianggap situs. Itu berarti luasan itu atau luasan itu tidak boleh diganggu tadi ataupun dirusak. Tidak boleh dipindahkan. Nah, selanjutnya paling besar itu kawasan. Kawasan itu terdiri dari berbagai situs-situs tadi. Nah, karena di situs tadi kan ada benda, ada struktur, ada bangunan. Ketika ada beberapa situs, itu bisa dijadikan kawasan. Misal contoh, Banda Aceh, Kampung Pandi, Kampung Jawa, sampai ini satu kecamatan itu bisa dijadikan sebagai satu kawasan. Yes. Nah, seperti itu. Oke, nggak kerasa juga ini adik Ilma. Aduh. Namanya- Waktu kita Aku udah, nggak seadik-adik itu ya, udah gede. oke Ilma, Ah. kita udah di penghujung nih. Nggak kerasa kupisannya udah sampai di penghujung. Sebenarnya kita bisa membahas mungkin di bagian lainnya next time ya, kalau ada Ya, waktu. Siap, siap. kayaknya Abang nih Azman seru atau ya Bang bahas Firdaus sejarah ya. bisa mampir lagi ke podcast RRI dan untuk membahas yang lainnya, Benar. itu sejarah ya. Dan kita ucapkan makasih dulu nih untuk Bang Ya, Azman, terima Bang kasih. Firdaus Banyak. sudah Kami- hadir ke RRI. Tapi kami punya pertanyaan. Waduh, apa tuh? Mengembalikan pertanyaan. Setelah kita diskusi-diskusi ini menarik ya. Sangat menarik ya. Kami yang gengser aja udah, oh gini ya rupanya cagar ya. Oh gini ya. Ya mudah-mudahan Aduh. nanti kalau sudah jauh menyelami pasti akan lebih menarik sih. Benar sekali. Saya sedikit ya. Oh ya. Boleh Bang. Seringkali
ini sejarah tidak menjadi menarik dan kita seringkali minta foto sama bule gitu ya. Karena kita kurang percaya diri gitu selaku bangsa Aceh, selaku bangsa Indonesia gitu. Minta foto sama bule gitu ketika datang ke sini. Ya seolah-olah orang yang dari luar itu adalah lebih tinggi dari kita gitu, sederajat dengan kita. Padahal nenek moyang kita sebenarnya udah mengajarkan bahwa kita adalah bangsa yang setara dengan bangsa yang lain gitu kan. Maka saya berpesan sebenarnya bagi kita semuanya, khususnya generasi muda, adalah jangan mempelajari sejarah hanya sampai pada penjajah Belanda. Maka yang kita lihat dari diri kita adalah bangsa yang tertindas, bangsa yang terjajah, bangsa nomor kelas 3 mungkin kelas 4 gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah kita, sejarah Aceh spesifik lebih jauh dari Belanda, ada di belakangnya di masanya Iskandar Muda, maka akan kita temukan di situ kegemilangan kita, kegemilangan bangsa Aceh. Di belakangnya lagi ada periodenya Sultan Ali Bugiatsah. Di situ kita lihat bagaimana Aceh mampu menaklukkan, mengalahkan Portugis. Portugis kalau sekarang berarti adidaya kayak Amerika lah posisinya ya. Kayak Amerika lah. Aceh mampu mengalahkan sekelas Amerika gitu. Dan di abad ke-13 juga kejadian seperti itu. Artinya bangsa kita adalah bangsa yang unggul, bangsa kita adalah bangsa yang pejuang. Maka anak-anak kita perlu sampaikan bahwa jangan lembek-lembek kau ke depan. Gitu. Kira-kira begitulah. Inilah fungsinya sejarah untuk generasi kita. Kata-kata hari ini, Bang. Tiba-tiba disodong kata-kata hari ini, Bang. Aduh. Pokoknya kata-kata hari ini ya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Waduh. Siapa yang mengenal dirinya maka insya Allah akan mengenal lebih jauh siapa Tuhannya. Kita beragama ya, umat Islam gitu. Maka kita dituntut sebenarnya untuk mengetahui sejarah. Al-Quran itu isinya sepertiga itu adalah sejarah. Maka sudah perintah sebenarnya dari Allah untuk kita tidak boleh melupakan sejarah. Terus Luar biasa ya. Bang Firdaus? Mungkin singkat saja, lam hudip tamu sari, lam megli tamu bela, lam lampuh tamu tulung alang, lam belang tamu syedara. Teksnya ini. Aduh. Artinya di sini. Oke. Makasih Bang Asman dan ya, Firdaus siap. Terima untuk kasih. hari ini, dan nanti kita akan bahas lagi ya. Sebenarnya pasti banyak bisa kita bahas, dikupas Explore. lagi ya untuk hal-hal lain. Kali ini cagar budaya, ke depan mungkin hal lain tentang pahlawan dan sejarah khususnya di Aceh. Makanya jangan lupa sejarah kita rawat terus guys. Ya, mulai dari diri sendiri tentunya, ajak teman dan keluarga. Ya tentunya tanpa ada sejarah, tentunya generasi kita akan kehilangan arah. Benar. Tontonin terus untuk kupisar yang kita next time ya. Update-annya juga ada di Instagram kita di @rribanda_aceh dan di channel YouTube kita. Di RRI Banda Aceh. Oke, saya Deci. Aku Ilma Arsy. Saya kok balik? Oke, kita pamit ya. Terima kasih guys. Bye.